Halo semuanya, kembali lagi di video review Auto Rider. Kali ini kami memenuhi undangan dari PT Suzuki Indomobil Sales untuk melihat skutik varian terbarunya, yaitu Suzuki Next Crossover. Skutik yang satu ini itu dikembangkan dari Suzuki Next 2, lalu dikembangkan juga menjadi Suzuki Next 2 Cross, lalu hadir Suzuki Next Crossover. Ini menggantikan Next 2 Cross, jadi Next 2 Cross sudah tidak dipasarkan lagi oleh Suzuki dan digantikan oleh yang ini. Seperti apa motornya? Jangan kemana-mana ya. Karena dia menggunakan bahasa crossover, maka ini merupakan sebuah penggabungan dari sebuah motor skutik yang entry level dan motor petualang. Jadi dia kalau kita lihat segmennya mungkin bergabung dengan Honda Beat Street dan Yamaha X-Ride. Dan kalau dicari dari desainnya, dia berubah banget. Meskipun dia di bodi sini masih sama, lampu depan masih sama, spakbor sama, hingga ke belakang sama, tapi ada beberapa detail yang berubah. Kayak di bagian setangnya ini, dia sudah tidak menggunakan batok lagi, tapi udah menggunakan setang telanjang. Dan otomatis bagian speedometer juga berubah. Suzuki memberikan speedometer full digital di bagian depan sini dan terlindungi oleh bodi-bodi kasar. Dan tarik ke belakang dia sebenarnya masih sama ya dengan Suzuki Next 2. Mungkin perbedaannya sedikit saja, seperti di livery ini strippingnya sudah berubah. Dia di sampingnya ada tulisan crossover dan bagian joknya walaupun bentuknya sama, tapi dia sekarang menggunakan warna dual tone. Sementara di bagian belakang juga masih sama dengan Suzuki Next 2. Berikutnya kita bahas soal fiturnya. Nah, Suzuki Next Crossover ini meskipun dia di segmen entry level dan banyak kemiripan dengan Suzuki Next 2, tapi dia punya fitur-fitur yang cukup berbeda dibandingkan versi standarnya. Seperti tadi dibahas, dia sudah menggunakan speedometer digital, full digital, dan kalau kita nyalakan, dia ada beberapa informasi di instrumen digitalnya seperti speedometer, lalu ini ada fuel meter, odometer, dan penunjuk waktu jam. Di kanan kirinya juga ada indikator, di kiri ini ada indikator sen kiri, lalu di bawahnya ada indikator check engine, di bawahnya ada indikator lampu jauh, dan di kanan ini ada indikator sen kanan. Selebihnya dia tidak banyak yang berubah, dia masih menggunakan lampu bohlam halogen di depan, dan sennya juga masih bohlam, lampu belakangnya juga masih bohlam, dan tidak banyak fitur yang ditawarkan ya, seperti kita lihat di sini. Starternya dia belum halus, jadi masih starter yang jeglek kasar gitu ya. Dan untuk ukuran skutik 110 cc seperti saat ini, dia cukup ketinggalan zaman karena dia nggak dilengkapi kombi brake. Dan ini nggak ada juga untuk parking brake-nya ya. Dan kalau kita standar samping, mesinnya nggak mati, jadi dia nggak ada side stand switch-nya. Padahal ini salah satu fitur yang paling banyak di skutik dan menjadi fitur keamanan penting. Nah, untuk persoalan kaki-kakinya, Suzuki Next Crossover ini sudah menggunakan ban dual purpose dan dia juga dimensinya mengalami perubahan ya. Jadi karena untuk digunakan di jalan yang lebih beragam ya, mungkin ada perubahan. Kalau di spesifikasi perubahan tidak terjadi pada ban, tapi tidak dijelaskan juga apakah perubahan terjadi pada suspensinya. Namun tingginya berubah dari 1045 mm di Suzuki Next 2 standar menjadi 1055 mm di Suzuki Next Crossover. Sementara lebarnya juga berubah dari semula 675 mm menjadi 765 mm karena stangnya juga berubah jadi lebih lebar sehingga dimensinya berubah. Tapi secara keseluruhan dimensi panjangnya tetap sama dan mesinnya juga disebutkan sama, dia menggunakan mesin 113 cc, 1 silinder, SOHC, 2 katup. Sayangnya pihak Suzuki juga tidak memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai tenaga dan torsi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Oke, sekarang kita langsung ngerasain Suzuki Next Crossover. Ini kita ada di sekitaran Jalan Janggelan, Sentul.
Tracknya bakal nyobain aspal, jalanan aspal, nanjak naik turun, dan nanti ada sedikit main-main tanahnya dikit. Karena emang Suzuki crossover ini jadi memang gayanya adalah motor skutik petualang. Sensasi berkendara pertama kali naik ya rasanya nggak beda-beda sih sama Suzuki NX2 ya, karena memang motor ini basicnya dari Suzuki NX2. Tapi yang dirasain pertama itu stangnya cukup lebar, bikin kendalinya gampang sih, dan tarikannya juga sama seperti Suzuki NX2. Ini kita nyobain siang-siang bentet jam 11-an, dan speedometernya cukup terlihat walaupun siang-siang panas begini. Ya ini jalanan menanjak, motornya nggak terlalu berat, masih mau diajak ngegas. Ini masih bisa digas lagi sebenarnya, tapi karena ini kita ngikutin line up barisan yang ngetes, jadi harus ngikutin, nggak bisa nyalip-nyalip. Posisi duduknya sama juga sih sama Suzuki NX2, cuma bedanya ini stangnya telanjang, dia lebih deket ke pengendara. Jadi bagian lengan ini cukup santai sih sebenarnya. Ini lengannya masih nekuk, posisi kaki sama. Sebenarnya lebih penasaran untuk dicobain beneran di jalanan tanah yang nggak pakai aspal kayak gini. Nanti kita bakal nyobain. Nah, kalau dalam keadaan jalan pelan begini, motornya masih enak sih. Ini buat jalan-jalan yang kurang rata. Suspensinya meredam kayak kerikil-kerikil gitu dengan cukup baik. Jalanan nggak rata juga diredam cukup baik. Nah ini di depan jalanannya bener-bener nggak rata, masih enak, tenaganya masih ngisi terus. Mungkin di bagian mesinnya ada tuningan yang berbeda mungkin ya. Motornya sih nanjak terus, nggak ada rasa kayak apa ya, ngeden atau seperti apa. Yang penting gasnya dibuka terus, pasti motornya mau kok jalan. Karena ground clearance-nya Suzuki NX crossover ini cukup tinggi, Suzuki sendiri mengklaim ini paling tinggi di kelas, sekitar 150 mm. Ini sih nggak khawatir sih jalan seperti ini buat dilintasi Suzuki NX crossover. Nah ini yang sedikit lebih rusak, kita coba aja. Ini benar-benar seru buat dipakai di jalanan seperti ini. Masih mampu lah motornya. Oke, kayak kita udah kejauhan. Balik lagi ke tempat tadi. Sekarang kita coba buat melintasin jalanan yang sedikit becek nih. Ini ada yang berkubang, kita pilih yang paling kering aja lah ya, biar nggak kenapa-napa motornya. Wih, cukup asik ya ternyata buat digunakan di jalanan yang sedikit tidak rata seperti ini, dan tadi juga buat ngelewatin jalanan yang sedikit becek. Kalau kita hati-hati menggunakan motor ini rasanya cukup aman melintasi lintasan seperti tadi. Tapi kalau Anda coba tarik gas spontan gitu, mungkin perlu berhati-hati karena bannya bisa sedikit licin.
Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kami bahas dari Suzuki Next Crossover. Kita udah nyoba motor ini baik di jalan raya, di jalanan bergelombang, sampai ke tanah. Motor ini tuh dengan segala kemampuan yang tadi kita bahas, dibanderol dengan harga Rp17.990.000 untuk on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira cocok atau worth it nggak sih harga segitu untuk motor seperti ini? Berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan main juga ke Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah. Walked in darkness, my home was a night. They came into my life, showed me brilliant light. The grace that never ends. I know